Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia teman-teman semua, khususnya para calon guru penggerak. Pada hari ini saya Nurul Rimadona, calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Sanggau akan melaksanakan percakapan pra-observasi untuk aksi nyata modul 2.3 untuk supervisi akademik. Pada video kali ini saya ditemani oleh rekan sejawat saya, yaitu Bapak Ahmad Rifai yang akan menjadi objek pengamatan saya. Baiklah, langsung kita mulai saja kegiatan pra-observasi pada hari ini. Assalamualaikum Pak Ahmad. Waalaikumsalam, Bu. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah luar biasa baik. Ya, alhamdulillah ya Pak ya. Jadi pada kegiatan hari ini kita akan melaksanakan kegiatan pra-observasi. Sebelumnya tujuan dari kegiatan pra-observasi ini adalah untuk mengamati dan mengevaluasi jalannya pembelajaran yang akan Bapak lakukan. Kemudian, mengapa kita melakukan percakapan pra-observasi ini, yaitu agar Pak Ahmad nantinya lebih siap, lebih percaya diri dengan berbagai hal yang kita bahas setelah ini. Jadi, pada kegiatan pra-observasi ini ada beberapa pertanyaan yang nantinya akan saya tanyakan ke Bapak. Jadi untuk pertanyaan pertama Pak, terkait dengan tujuan pembelajaran nanti, tujuan pembelajaran seperti apa yang ingin Bapak capai? Oke, jadi pada tujuan pembelajaran yang harus dilakukan nanti itu, saya dalam tujuan pembelajaran itu, saya harapkan peserta didik mampu mengidentifikasi pengaruh cuaca dan iklim bagi kehidupan, serta peserta didik mampu menganalisis cuaca dan iklim dalam kehidupan. Ya, tujuan pembelajaran saya nanti. Jadi ada dua tujuan pembelajarannya ya Pak ya. Iya. Dengan materinya yaitu mengenai pengaruh cuaca dan iklim. Ya, betul. Kemudian bagaimana dengan area pengembangan yang ingin Bapak capai Pak? Oke. Untuk area pengembangan, sekarang ini kan siswa dituntut untuk memiliki keterampilan. Jadi saya ingin memiliki pengembangan saya tunjukkan keterampilan siswa. Untuk pengetahuannya itu dapat dilakukan dengan tes dan non-tes. Jadi area yang ingin dikembangkan, yang ingin dicapai yaitu aspek pengetahuan dan keterampilan pada siswa begitu ya Pak ya. Kemudian saya pengen tahu nih Pak, bagaimana rancangan pembelajaran yang ingin Bapak terapkan di dalam kelas, mungkin dari segi metode pembelajarannya Pak? Oke, jadi nanti ketika ada pembelajaran, kita menerapkan metode pembelajaran yaitu group investigation, di mana siswa nanti itu mencari, guru hanya memberikan stimulus dan siswa mencari dari proyek yang atau dari investigasi yang dilakukan oleh siswa, kemudian siswa itu akan dimasukkan ke dalam kelas. Jadi metode investigasi Ya, yang group digunakan. investigation, ya, secara berkelompok seperti itu. Kemudian untuk media pembelajarannya, media apa yang akan Bapak gunakan Pak? Ya, untuk sementara ini yang bisa saya gunakan di kelas itu ya terutama ya untuk pembelajarannya itu menggunakan PowerPoint, itu ya termasuk udah lumayan daerah kita, terus LKDB, Atlas dan juga laptop bisa digunakan itu. Baik. Kira-kira kapan nih Pak Bapak akan melakukan kegiatan pembelajaran tersebut? Di hari apa, kemudian di kelas berapa, dan juga di jam keberapa? Oke, untuk masalah waktu itu kebetulan saya ada jam nanti itu di kelas 8, itu jam ketiga dan keempat di hari Rabu. Jadi di minggu depan Pak ya, di Ya, hari bisa. Rabu jam ketiga dan keempat. Iya. Saya akan datang nanti Pak ya di kelas Bapak dan saya akan melaksanakan supervisi kelas. Oke. Saya akan melihat dan juga mencatat hal-hal apa saja yang terjadi di kelas Bapak. Nanti setelah Bapak melakukan observasi atau pembelajaran di dalam kelas, kita adakan percakapan yang terakhir Pak ya, yaitu namanya percakapan pasca observasi yang nanti akan didampingi juga oleh pengajar topik saya. Baik. Sebelum kita akhiri nih Pak, apa yang Bapak dapatkan dari hasil percakapan kita hari ini Pak? Untuk mengakhiri kesempatan hari ini saya juga memiliki
sudah saya siapkan dari sekarang. Itu yang saya katakan hari ini. Jadi udah Baiklah, Mbak Ahmad, terima kasih atas waktunya dan sudah bersedia berbincang-bincang dengan saya pada percakapan praobservasi hari ini. Sampai jumpa kembali di hari Rabu minggu depan untuk kegiatan observasi kelas ya. baik. Demikian kita akhiri sampai di sini pertemuan kita pada hari ini. Sampai berjumpa kembali di kegiatan observasi kelas dan juga percakapan praobservasi. Terima kasih Pak Ahmad. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa. Masih semangat? Semangat. Oke. Hari ini kita pelajaran IPS. Sebelumnya saya mau mengecek dulu kehadiran kalian. Mana absennya? Oke. Berapa orang yang hadir hari ini? Satu orang. Siapa yang tidak hadir? Manusia. Kerananya apa? Izin. Iya, Pontianak Pak. Oke. Nah, sebelum belajar, satu orang pimpin berdoa. Saya Pak. Sebelumnya, pada pertemuan sebelumnya kalian telah belajar peranan Hindu Buddha di Indonesia, ya. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari tentang keanekaragaman Indonesia. Di mana pada hari ini atau pada siang ini kita akan membahas lebih tepatnya pengaruh cuaca dan iklim bagi kehidupan manusia. Oke. Nah, sebelum main pelajaran, lebih kita supaya lebih semangat kita nonton video dulu ya. Kira-kira apa yang bisa kalian ambil? Kalian bisa ambil nilai apa yang bisa? Dan dia sangat cinta pada Indonesia, Pak. Keindahan alam, agama Indonesia, apa lagi? Budaya alam. Apa lagi kira-kira? Keagamaannya, Pak. Keagamaan, ya. Nah, dari video tadi itu kita bisa mengambil suatu hikmah atau pelajaran atau makna bahwa Indonesia itu memiliki keanekaragaman dari agama, sumber daya alam, kebudayaan sampai pekerjaan, ya kan? Nah, pada hari ini kita akan membahas tentang keragaman Indonesia, yaitu tentang cuaca dan iklimnya terlebih dahulu pada pertemuan hari ini. Sudah ada yang tahu apa itu cuaca? Yang tahu apa itu cuaca? Apa cuaca? Ayo. Kondisi alam. Oke, langsung aja ya. Nah, bisa kalian baca saya di depan itu pengertian cuaca dan pengertian iklim. Di Indonesia itu ada namanya El Nino dan La Nina. Apa itu El Nino? Tuh penjelasannya. Di mana El Nino ini berdampak pada musim kemarau yang ekstrim di Indonesia. Pilih semuanya. Pilih pasangan Hafid. Ya. Satu, dua, tiga. Abi.
sampaikan dengan ribut ya. Selesai? Beri aplaus untuk kelompok 1. Oke, kelompok selanjutnya. Oke, berikan aplaus untuk kelompok. Luis, jangan juga. Oke, laki-laki dulu satu orang, silakan berdiri untuk menyampaikan apa yang diucapkan saudara. Emin. Oke, Emin. Bingung Pak karena jawaban soalnya. Bingung. Gimana jawaban soalnya? Jangan bilang ini, perasaan hari ini, pelajaran hari ini. Oke. Ya, yang perempuan. Ayo. Gembira, oke. Jadi dia dengan belajar dia jadi bahagia, jadi gembira. Nah, oke. Dengarkan dulu semua ya. Mungkin pada kita sampai di sini, minggu depan kita akan belajar mengenai persebaran kebudayaan yang ada di Indonesia, ya kan? Nah, hari ini Bapak Ari akan sampai di sini. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Nurul Primadona, CGP Angkatan 11, Kabupaten Sanggau, pada percakapan pasca observasi untuk supervisi akademik. Di sini saya masih ditemani oleh Bapak Ahmad Rifai selaku guru yang telah diobservasi pada kegiatan supervisi akademik, dan juga saya ditemani oleh Bapak Ananto selaku pengajar praktik saya dan juga pengajar praktik pada pendidikan guru penggerak angkatan 11. Apa kabar Bapak Ananto, Pak Ahmad? Alhamdulillah baik, Bu. Baiklah, pada percakapan pasca observasi ini Pak, saya akan kembali memberikan beberapa pertanyaan kepada Bapak mengenai jalannya proses observasi kelas yang sudah Bapak lakukan, dengan tujuan untuk mengevaluasi sejauh mana proses belajar yang sudah Bapak lakukan, gitu Pak ya. Nah, jadi untuk pertanyaan pertama, bagaimana nih Pak perasaan Bapak terkait dengan jalannya kegiatan observasi kelas yang sudah berlangsung? Jadi untuk perasaan saya sih secara keseluruhan saya cukup senang, dan di sini saya masih agak merasa tegang ya, karena mungkin ini baru pertama kali saya diobservasi oleh guru penggerak. Jadi saya masih agak nervous saja lah ketika kemarin diobservasi sama ibu seperti itu. Ya. Alhamdulillah ya Pak ya, dapat berjalan dengan baik. Kemudian bisa diceritakan Pak area pengembangan apa yang Bapak lakukan di dalam kelas, kemudian langkah-langkah atau tahapan-tahapan pembelajaran apa yang sudah Bapak lakukan? Oke, tentunya untuk tahap-tahapan itu yang pertama dilakukan adalah saya membuat perangkat pembelajaran. Kemudian
untuk area pengembangan, jadi pengembangan itu lebih ke area pengetahuan dan keterampilan siswa itu sendiri. Ya. Baik Pak, jadi area pengembangannya yaitu berkaitan dengan pengetahuan dan juga keterampilan gitu Pak ya. Menurut Bapak sejauh mana area pengembangan yang sudah Bapak lakukan ini apakah sudah berhasil dilakukan atau belum Pak? Menurut saya sudah cukup berhasil Bu dan berjalan dengan baik meskipun masih terdapat sedikit kekurangan. Baik, jadi sudah berhasil dan berjalan dengan baik ya Pak ya, meskipun masih terdapat sedikit kekurangan. Nah, menurut Bapak apa kekurangan ataupun kendala yang Pak Ahmad hadapi pada saat proses pembelajaran di dalam kelas Pak? Oke, untuk proses pembelajaran kendala yang saya hadapi itu masih ada beberapa siswa yang kurang aktif dalam pembelajaran atau seolah-olah mungkin kurang bersemangat dalam pembelajaran dan seperti tidak ingin terlibat dalam proses pembelajaran. Mungkin ya banyak faktor, mungkin bisa dari faktor dari rumah atau faktor mungkin suasana siswa itu ketika pelajaran saya seperti itu. Ya, jadi ada beberapa siswa yang tidak terlibat dan kurang aktif gitu Pak ya, karena hanya ingin mengandalkan temannya saja tanpa ingin terlibat dalam kegiatan seperti itu Pak ya. Kemudian kira-kira menurut Bapak mengapa hal itu bisa terjadi Pak? Ya mungkin dalam pembelajaran kemarin kan saya membagikan kelas dalam beberapa kelompok ya, kelas itu ada 5 kelompok. Nah mungkin dalam kelompok itu teman-temannya ada yang merasa lebih pintar, jadi kawan-kawannya ini mungkin malas mengerjakan atau mungkin ada yang lebih dominan dalam kelompoknya itu Bu. Nah sedangkan di sini kan pengembangan belajar itu kan ada, saya menggunakan itu ada model gaya belajar visual, auditori maupun kinestetik. Nah sehingga saya akan merasa nyaman. Nah itu sudah saya terapkan dalam pembelajaran itu Bu. Nah tetapi pada kenyataannya kemarin itu masih ada siswa yang tidak ingin terlibat. Mungkin ya saya pribadi mungkin dalam mengelola kelas belum terlalu baik lah seperti itu. Ya baik. Itu berarti sudah termasuk ke dalam rencana kedepannya yang Bapak sampaikan tadi ya, untuk menerapkan proses pembelajaran sesuai dengan minat siswa yang seperti visual, auditori maupun kinestetik. Nah, semoga nanti apa yang Bapak rencanakan dapat terrealisasi dan memberikan proses pembelajaran yang lebih baik lagi ya Pak ya dibanding dengan yang kemarin. Nah, saya akan menantikan cerita-cerita Bapak nanti apakah bisa terrealisasi dengan baik atau tidak begitu. Kira-kira kapan nih Pak Bapak akan melakukan perubahan dengan rencana yang sudah Bapak sampaikan tadi? Untuk itu saya belum bisa menentukan sih Bu. Kemungkinan ya bulan-bulan ini lah, bulan depan lah seperti itu. Ya, mungkin ini ya Pak ya di awal semester depan ya Pak ya, mengingat kita ini kan sudah mendekati waktu akhir ujian semester akhir gitu Pak ya. Baiklah Pak, kalau begitu terima kasih atas jawaban-jawabannya. Semoga nanti apa yang menjadi rencana Bapak ini dapat terrealisasikan dengan baik. Kemudian selanjutnya saya akan memberikan kesempatan kepada Bapak Ananto selaku pengajar praktik saya untuk memberikan umpan balik atau tanggapan terkait dengan proses percakapan pasca observasi maupun kegiatan observasi kelas. Baik, terima kasih Bu Nurul. Selamat pagi Bu Nurul. Pagi, Selamat Pak. pagi Pak Ahmad. Apa kabarnya nih? Alhamdulillah baik. Tadi saya sudah menyimak mendengarkan percakapan dari antara Bu Nurul dengan Pak Ahmad. Ada beberapa hal yang mungkin bisa menjadi catatan atau refleksi kembali dari saya selaku pengajar praktik dari Bu Nurul. Ini kan observasi kelas ya. Karena beberapa waktu yang lalu Bu Nurul sudah melakukan observasi terhadap Pak Ahmad
bagaimana sih sejauh yang sudah dilakukan oleh Pak Ahmad di kelas gitu. Sehingga nah dari percakapan ini tadi saya bisa melihat sudah cukup baik ya, sudah sudah bisa berjalan sesuai dengan alurnya. Namun ada beberapa yang mungkin perlu saya berikan kembali. Tatanan bahasa sudah bagus karena Bu Nurul guru bahasa Indonesia kan. Guru bahasa Indonesia enggak diragukan lah kalau dalam konteks tatanan bahasanya. Namun yang saya lihat tadi ya memang masih kayaknya terburu-buru gitu. Masih pokoknya ya targetnya ini pertanyaan selesai. Kemudian yang diobservasi, kenapa Bu Nurul mengobservasi rekan sejawat di sekolah ini? Karena sebagai refleksi Bu Nurul itu, nah, apa yang ada di program ini, kemudian kan tema kita kemarin itu pembelajaran yang berpihak pada murid, gitu kan? Bagaimana mengelola kelas itu agar kelas itu suasananya nyaman, damai, tenang, sehingga materi yang kita sampaikan itu kan bisa diterima dengan baik oleh murid kita. Nah, jadi itu catatan dari saya. Nah, terima kasih Pak Ahmad sudah mau bekerja sama dengan Bu Nurul selaku CGP dalam rangka untuk meningkatkan kompetensi beliau sebagai CGP. Dan mudah-mudahan nanti bisa menjadi GP. Harapan saya Bu Nurul nanti bisa dikukuhkan menjadi GP, bukan hanya predikat CGP, kan? Mudah-mudahan setelah ini harapan saya ya, Bu Nurul semakin meningkat kompetensinya sebagai seorang pendidik. Kita akhiri, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi. Baik Pak, terima kasih atas umpan balik dan juga sarannya untuk kami. Semoga kedepannya dapat menjadikan perbaikan untuk saya maupun untuk Bapak Ahmad. Nah, pada akhirnya rangkaian kegiatan observasi akademik ini telah selesai, mulai dari percakapan pra-observasi, kemudian observasi kelas, dan juga percakapan pasca observasi. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ananto dan juga Bapak Ahmad. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.